Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, hari ini merupakan momen yang paling bersejarah buat timnas sepak bola Indonesia, buat timnas kesayangan kita semua, timnas Garuda, karena hari ini dipastikan bahwasannya timnas kita lolos ke putaran keempat ya, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Artinya timnas kita akan bermain di babak playoff. Ini terjadi pasca kemudian kemenangan Saudi Arabia atas Bahrain semalam ya, menang 2-0 ya. Ketika kemudian Saudi Arabia tandang ke Manama, justru kemudian Saudi Arabia sukses menekuk Bahrain 2-0. Nah teman-teman, dengan hasil semalam jadi pemuncak grup adalah tetap Jepang 20, kemudian peringkat kedua adalah Australia, poinnya dia 16 karena menang lawan Jepang semalam, dan kemudian Saudi Arabia nguntit ya, kemarin kan 10 dia 13, artinya memang posisi kedua yang akan menemani Australia untuk kemudian langsung ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026 nanti. Belum jelas itu kan, menunggu besok laga antara Saudi Arabia jumpa Australia. Ini laga penting ya. Yang jelas teman-teman, ketika sore kemarin saya langsung nonton pertandingannya antara Australia dengan timnas Jepang di O2 Stadion Perth gitu kan. Saya waktu pertama lihat line up susunan pemain Jepang itu langsung lemes ya gitu kan. Kenapa saya lemes? Karena memang kecewa berat gitu kan. Saya nggak nyangka negara yang memang etos kerja dan kemudian pegang harga dirinya itu luar biasa, itu tiba-tiba menurunkan sama sekali pemain yang dari entah berantah gitu kan, mungkin pelapis kedua atau pelapis ketiga daripada timnas Jepang. Yang jelas memang kemarin itu nggak ada yang saya kenal teman-teman. Dari line up itu dari kipernya, back sampai kemudian striker nggak ada yang dikenal. Yang dikenal ya cuman kemudian pelatihnya Jepang, Hajime Moriyasu, nggak satu pun yang kenal gitu kan. Kemungkinan mereka pemain-pemain Jepang dari liga lokal ya. Dan Australia menurunkan skuad intinya semua gitu kan. Kenapa saya lemas? Karena memang harapannya kan Australia kalah gitu karena sama Jepang gitu kan. Harapan saya paling nggak Jepang menurunkan 40 atau 50% pemain intinya ya. Ini sama sekali gitu kan. Nah, walaupun kemudian saya sempat kaget gitu kan, ketika kecewaan saya itu mendalam, tapi kemudian lihat pertandingannya justru kemudian Australia ini sama tim bayangan Jepang ini dikurung habis ya, dan memang permainannya luar biasa banget itu. Permainan tim Jepang tuh kemarin luar biasa, sekalipun kalah dia praktis kalau permainnya menguasai sama sekali ya. Australia cuma bertahan, baik dari ball possession-nya cuma 30%, Australia, Jepang 70%. Terus shooting on goal-nya juga lebih banyak Jepang gitu kan. Australia praktis bertahan sama total gitu kan. Hingga kemudian di babak kedua baru di sekitar menit 460-an itu Jepang kemudian memasukkan Takefusa Kubo, ini pemain bintangnya ya, dari Real Sociedad, dan kemudian Keito Nakamura ya di State of Rain gitu kan di babak kedua. Tapi jelas-jelas memang kemudian Jepang nggak bisa buntu, nggak bisa kemudian makulin ya, mencetak gol dari kedominasi permainannya, hingga kemudian lemes ya di babak akhir menit 90. Kemudian Aziz Behik melakukan serangan balik dari Australia berbuah gol, dan golnya itu memang susah ya, tembakannya Aziz Behik itu di pojok gawang itu kan ya, lemes lah gitu kan. Saya lemes walaupun memang timnas kita belum main gitu kan, dan ketika timnas kita main malam gitu kan ya, tambah deg-degan gitu kan. Yang jelas memang harapannya kan kalau Australia kalah, Australia masih poinnya 13, kemudian ya taruh kata Saudi Arabia menang kayak semalam 13, timnas kita 12 gitu kan, masih bisa melancangi dua tim tersebut kalau dia bermain draw gitu kan. Ini cuman berandai-andai gitu kan. Kalau 13 ketemu 13 kan, kalau draw cuma dapat 14, timnas kita 12, kalau bisa menang gitu kan 15 bisa langsung ke putaran final Piala Dunia. Cuman ya sudah hilang, terkubur gitu kan. Terlepas dari itu, saya betul-betul bangga sama Coach Patrick Kluivert, betul-betul apresiasi Coach Patrick Kluivert di situasi yang genting seperti semalam ya. Memang partai yang betul-betul vital ya.
Coach Patrick Kluivert kemudian memasang starternya itu pemain lokal, bukan pemain diaspora. Kita bisa lihat kemudian di sayap kanan kemudian ada Yakub Sayuri, di sayap kiri di sayap kanan ada Egy Maulana Fikri gitu kan. Yakub Sayuri juga main. Nah, Yakub Sayuri kemudian dia full back kanan ya, dan menempati posisinya Sandy Walsh. Egy Maulana Fikri menempati posnya Marcelino Ferdinand, dan di sayap kiri tempatnya Ratna Ratmangun ternyata bukan dugaan saya kemarin kan Stefano Lillipali yang menempati, tapi dipasang sama Bang Ricky Kambuaya. Ini suatu keberanian daripada Coach Patrick Kluivert ya, yang betul-betul dia menjaga perimbangan antara pemain lokal dan diaspora. Apalagi yang nambah kemudian bangga di menit-menit akhir juga di babak kedua, Beckham Putra ini dikasih kesempatan. Pemain bintang, pemain muda dari kelahiran Bandung, usianya masih muda usia, jelang 24 tahun. Dikasih kesempatan sama Coach Patrick Kluivert, dan saya berharap memang kedepannya harapannya Maung Bandung ini skuad Maung Bandung yang juarai Liga 1 Indonesia kemarin, dribble bolanya bagus, kontrol bolanya bagus, penetrasinya juga bagus. Semoga kedepannya Beckham Putra semakin dikasih kesempatan, selalu dikasih kesempatan oleh Coach Patrick Kluivert, dan hasilnya lumayan. Dari serangan Indonesia walaupun permainnya terkesan monoton ya, nggak seseru ketika Jepang jumpa Australia gitu, pas kan. Kita kemudian bisa memenangkan pertandingan berkat salah satunya lewat kemudian gol penalti ketika Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain belakang China dan kemudian dieksekusi dengan baik oleh Ten Haromeni. Lagi-lagi kemudian memang Coach Patrick Kluivert juga ngasih kesempatan ini bagus banget di menit-menit akhir, masih kemudian dimasukkan Ramadan Sananta menggantiin si siapa oleh Ten Haromeni, Tom Hai diganti oleh si Beckham Putra gitu kan, dan kemudian Stefano Lillipali juga masuk gitu kan. Stefano Lillipali juga masuk. Ini pemain-pemain kita dikasih kesempatan semua oleh Coach Patrick Kluivert. Sekalipun Cina kalah itu kan menit-menit akhir juga kayaknya saya juga deg-degan gitu kan. Nah teman-teman, kemudian ini saya pikir fasenya yang paling bersejarah untuk timnas kita. Apapun komentator ngomong, saya tetap ini fase bersejarah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya pecandu sepak bola. Dan saya pikir nggak cuma untuk bangsa dan rakyat Indonesia, tapi ini sejarah buat negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini kan kalau kemudian di kualifikasi grup Piala Dunia ini langganannya adalah Vietnam dan Thailand, dan mereka nggak pernah lolos gitu kan. Poinnya juga paling banyak kan antara cuman antara Thailand sama Vietnam, dan mereka nggak pernah kemudian bisa lolos ke putaran keempat, putaran 3 mentok di fase grup. Indonesia masuk di playoff, tapi di playoff juga harimau semua yang sudah menunggu ya, macan-macan Timur Tengah yang sudah jelas menunggu Indonesia di babak playoff nanti. Qatar gitu kan, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan kemungkinan Saudi Arabia pun bisa nanti, karena memang masih menunggu akhir kan. Besok di hari Selasa kan Saudi Arabia jumpa Australia gitu kan. Nah ini kedepannya memang harapannya mengkhawatirkan dari sisi penyerangan, striker kita cuman betul-betul punya yang luar biasa kualitasnya ini oleh Ten Haromeni, dari ketenangan gitu kan, kontrol bolanya. Harapannya Pak Erik ini di sisa waktunya sebelum babak playoff udah mulai bergerak cepat untuk mencari ini striker yang memang berkualitas untuk menghadapi singa-singa sama macan dari Timur Tengah itu kan, Qatar, kemungkinan Saudi Arabia gitu kan, dan juga tahu sendiri lah Oman gitu kan, Irak gitu kan, Uni Emirat Arab ya, nggak cuman pemainnya kuat tapi ada dramanya, tapi juga wasitnya ini yang repot gitu kan, apalagi mereka nanti yang jadi tuan rumahnya berdasarkan peraturan FIFA yang terbaru ini kan gitu kan. Nah ini memang berbahaya, tapi kalau kita bisa nyontoh untuk tim sekelas Jepang, mereka nggak terpengaruh dengan itu semua ya. Artinya memang kita butuh kemudian pemain-pemain yang luar biasa, paling enggak kalau harapan saya sih striker ya dapat tambahan, karena kalau Rafael Struijk kan memang kemudian masih inkonsisten ya, lalu oleh Ten Haromeni. Bayangin kalau oleh Ten Haromeni terkena cedera atau akumulasi kartu kuning, repot kan. Begitupun sayap ya, kita betul-betul butuh seorang Ragnar Ratmangun. Kemarin saya sempat deg-degan juga ketika lihat kemudian
Ricky Kambuaya diposisikan di situ kan. Ricky Kambuaya biasanya posisinya tengah ya gitu kan, posisinya tengah gitu kan. Kemudian Egy Maulana Fikri, alhamdulillah mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kanan Egy Maulana Fikri, di kiri kemudian Ricky Kambuaya ya bisa penetrasi, tapi harapannya tambah lah wingernya ini, winger yang betul-betul luar biasa dribblenya dan juga defensive midfielder. Defensive midfielder kita betul-betul cuma yang kuat ya si Joe Pelupesi. Nah, defensive midfielder kan memang rawan untuk kemudian terkena akumulasi kartu kuning berkaitan dengan nyegah untuk apa? Untuk profilaktik atau mencegah serangan lawan di tengah gitu kan. Kita selainnya punya Nathan Joaon, dia sama Ivar Jenner tapi nggak sekuat si Joe Pelupesi. Kita butuh ya pemain senior. Artinya realistisnya kita butuh lagi 3 pemain, saya pikir pemain diaspora gitu kan. Dan ini pastinya udah dihitung sama Pak Erick Thohir, dan harapan saya juga kemudian pemain-pemain muda kita lokalan seperti Beckham Putra ini selalu kemudian mulai dikasih kesempatan lagi. Harapannya dia bisa bersinar seperti Marcelino Ferdinand dan bisa kemudian bermain di luar negeri gitu kan. Apalagi Pak Erick Thohir kan memang komit betul untuk kemudian ngurus pemain-pemain kita gitu kan. Harapan saya kemudian bisa ditarik di Oxford United, angen-angennya seperti itu gitu kan. Nah yang jelas kita semua bergembira, timnas kita kemudian membuat momen bersejarah untuk kemudian bisa lolos ke putaran babak playoff gitu kan. Ini luar biasa sekali, dan kedepannya harapannya Pak Erick kemudian ya sama Exco PSSI ini bergerak cepat kemudian menutup ya kekurangan-kekurangan di posisi-posisi yang masih minim. Kalau di sisi pertahanan, center back, kiper, kemudian fullback udah lebih dari cukup dan saya rasa nggak perlu ditambah lagi. Yang paling penting adalah striker, winger, sama defensive midfielder. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Selamat buat seluruh punggawa timnas sepak bola Indonesia, selamat buat seluruh fan timnas sepak bola Indonesia. Harapannya timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia. Apapun itu kita dukung terus timnas kita. Yuk teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.